Assalamualaikum teman Akta. Now you are listening to Akta Diona Podcast. Balik lagi bareng aku Sabit yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, episode podcast Akta Diona kali ini itu spesial karena teman Akta juga bisa ngeliat videonya di channel kita di Akta Diona. Boleh cek ya ke YouTube kita. Nah, karena episode kali ini spesial, kita juga ngundang tamu spesial untuk episode kali ini. Boleh dong Kak perkenalan dirinya dulu sama teman-teman Akta. Nama aku Catima Ananda Kharita, dipanggilnya Atim aja. Dari kelas? Dari kelas 11 IPA 1. Dari kelas 11 IPA 1. Nah, apa sih yang mau kita bahas sama Kak Catima kali ini gitu? Boleh tahu nggak sih Kak Catima itu di sekolah PGI ikut eskul apa gitu? Aku ikut eskulnya, kalau bisa disebut eskul sih, intensif Jerman sama Orisma, 2 itu aja. Karena intensif Jerman tuh sebenarnya nggak termasuk ekskul ya? Sebenarnya ada samar-samar gitu sebenarnya dulu itu. Antara eskul atau bukan, kurang jelas. Karena maksudnya kalau nggak salah juga kelas tambahan ya, Yeah. Luar reguler. Karena di PGI juga ada mata pelajaran Jerman ya. Ya. Nah, Kak Catima ini adalah salah satu murid yang insya Allah akan pergi ke Jerman nanti ya Kak? Ya, insya Allah. Tanggal 29 berangkat. 29 Juni. Juni. Nah, buat yang belum tahu mungkin ya, SMA PGI itu adalah sekolah yang bermitra sama Federasi Jerman ya Kak? Betul. Dimana setiap tahunnya nanti PGI itu mengirim siswa-siswa terbaiknya untuk bisa belajar langsung ke Jerman. Betul. Nah, ada jalur apa aja sih Kak yang bisa ditempuh gitu supaya bisa dapat kesempatan pergi ke Jerman? Jalur setahu aku ada 2 ya bagi kita yang anak SMA. Yang pertama karena SMA PGI 1 kan sekolah mitra Jerman. Jadi kalau murid-murid yang terbaik dari sini bisa didaftarkan untuk ujian tapi khusus yang mitra Jerman aja. Nanti yang ikut ujian ini berkompetisi dengan murid dari sekolah mitra Jerman lain di Indonesia, se-Indonesia. Dan dari sana disaring lagi dan yang terbaik dikirim ke Jerman. Kalau aku sendiri jalurnya beda lagi karena aku dari jalur Olimpiade. Jadi setiap tahun ada Olimpiade Nasional di Indonesia tentang bahasa Jerman tentunya. Dan untuk pemenangnya mereka juga dikirim ke Jerman untuk beberapa minggu. Pemenangnya tuh ya juara 1 aja Kak atau sampai juara 3 tuh? Sebenarnya setahu aku pemenangnya beda-beda tiap tahun. Cuman kalau yang aku ikut pemenangnya 1-6. Mereka semua pergi ke sana. Semuanya berenam itu? Iya. Kalau tadi yang ujian di tempat les Jermannya itu pas ya? Pas tuh organisasinya? Pasti maksudnya partner Schule, jadi maksudnya teh sekolah yang kerjasama gitu dengan Jerman maksudnya. Kalau yang ujian tadi tuh ada nilai minimalnya nggak atau emang yang paling tinggi aja? Sebenarnya aku kurang tahu, cuman setahu aku untuk yang tahun ini tuh yang kemarin dari PKI juga menang, itu yang terbaik dari sini 1 orang aja sih. Jadi terbatas ya? Iya, terbatas. Nah, karena nggak mudah gitu ya, apalagi untuk ikut kelas intensif Jerman yang emang intensif. Setahu aku kalau udah ujian pembagian kelas tuh intensifnya tiap hari ya? Iya, betul. Nah, apa sih yang bikin kakak awal mulanya kayak tertarik sama Jerman gitu? Sebenarnya ini udah dari sejak aku memilih SMA pas masih SMP sih sebenarnya. Karena kebetulan kakak aku lulusan sini juga, dia ikut intensif juga dan bisa ke Jerman juga. Aku pas itu bingung milih sekolah. Aku mikir-mikir, ya udah kenapa gak ngikutin jejak kakak aja ikut intensif? Soalnya kan belajar bahasa Jerman bisa jadi modal buat masa depan kan. Kita nggak tahu bisa di masa depan ada kesempatan buat kerja atau belajar yang butuh keterampilan bahasa Jerman gitu. Jadi emang dari awal pas kakak SMP tuh emang udah mutusin buat masuk ke SMA PGI karena Jerman ya? Oh keren. Nah Kak tadi kan itu awal mulanya ya? Itu awal mulanya. Nah kalau awal mula tuh mungkin banyak lah ya yang kita kayak mau nyoba lah. Nggak harus intensif Jerman, kayak hobi aja tuh misalnya orang gampang gitu. Aku pengen nyoba ini. Karena aku juga sempat ikut intensif Jerman, tapi sebentar gitu. Karena kan perlu motivasi kuat ya untuk tetap bertahan di intensif Jerman. Nah, apa alasan atau hal apa yang bikin kakak tuh mau bertahan untuk konsisten belajar bahasa Jerman? Aku konsisten yang pertama balik ke poin tadi ya, karena bisa dipakai buat masa depan. Tapi selain itu juga kan kita di sini di PGI 1 kan belajarnya gratis ya. Itu kan kesempatan yang sangat besar banget.
Karena kalau misalnya kita belajar sendiri di luar, itu daftar dan belajarnya itu bisa sampai berjuta-juta, mahal banget. Jadi mumpung ada kesempatan di sini, kenapa enggak aku mikirnya. Jadi jalanin aja walaupun susah, aku yakin gak akan sia-sia. Jadi karena PGI ini tuh sebenarnya udah ngasih banyak fasilitas ya, terutama karena Federasi Jerman bermitra sama Federasi Jerman tadi. Terus kira-kira apa sih, kan nanti kakak mau pergi ke Jerman ya tanggal 30 Juni nanti. Kira-kira apa sih yang pengen kakak harapin untuk didapat selama belajar berapa minggu tadi? 3 minggu. 3 minggu, cukup lama ya, hampir sebulan. Apa sih yang mau dicari dari ikut belajar ke Jerman nanti langsung? Yang pertama, karena kan di sana tuh ikutan kursus juga. Jadi yang jelas mengembangkan kemampuan bahasa Jerman. Apalagi kan itu di negara Jermannya sendiri. So, Ya, selain itu mungkin lihat-lihat suasananya, apa yang membedakan di Jerman dengan di Indonesia di sini. Terus kenalan sama semua teman-teman di sana. Sama mungkin lihat-lihat di universitasnya ya, lihat program studinya, lain-lainnya gitu. kakak ada keinginan mungkin mau lanjut kuliah di Jerman? Kalau ada kesempatan kenapa tidak? Boleh tahu nggak kira-kira nanti kalau emang masuknya mau ke Jerman, jurusan apa sih pengen? Kayaknya yang teknik mesin gitu, apalagi di Jerman kan katanya bagus. Kembang banget ya. Bagus. Terus 3 minggu itu kan nggak sebentar ya. Itu tuh semua ditanggung sama sekolah kah biayanya, atau kita ada ikut bayar juga? Untuk sekarang sih mungkin biaya yang dikeluarin mungkin buat persiapan berangkatnya kayak dokumennya sih, misalnya kayak visa gitu Itu mah dari sendiri. dari sendiri. Cuman kalau untuk tiket pesawat sama hidup di sana itu dibiayai sama gutenya. Oh, jadi selama 3 minggu tuh dibiayain sama Bute. Keren banget. Teman Akta ada yang tertarik untuk ikut jalurnya Kak Catima gitu ya, siapa tahu. Karena pasti banyak pengalaman yang bisa diambil ya Betul. dari belajar. Apalagi kan kalau belajar bahasa tuh paling enak kalau belajar langsung sama orangnya ya, Benar. yang native speakernya. Karena kita bisa, karena biasanya bahasa yang kita pelajarin di buku sama bahasa yang digunain sehari-hari sama orang native speaker tuh beda gitu ya. Betul, bisa beda. Boleh nggak kasih sapaan misalnya sedikit gitu pakai bahasa Jerman ke teman Akta? Oke, Guten Tag allerseits. Mein Name ist Fatima Ananda Farita und ich bin Schüler an SMA PGI 1 Oberschule Bandung. Aku tahu sedikit sih tentang kalimat bahasa Jerman. Wie geht es dir? Ya, alhamdulillah, es geht mir gut. Alhamdulillah, tetap pakai alhamdulillah. Terus apa lagi ya? Kalau gitu kan tadi kita udah ngebahas tentang bahasa Jerman ya. Yeah. Dari tadi kita ngebahas soal bahasa Jerman. Ada tips gak sih soal belajar bahasa Jerman? Gak harus bahasa Jerman deh. Nah, tips untuk belajar bahasa itu. Belajar bahasa baru. Kalau aku sendiri ya yang paling jelas kita harus rutin dan sabar. Karena emang dari pengalaman sendiri kalau misalnya kita belajarnya bolong-bolong, kita ninggalin belajarnya untuk sesuatu saat balik lagi, itu pasti akan ada yang lupa. Jadi harus terus rutin. Selain itu, kalau misalnya emang kan belajar tuh nggak harus benar-benar baca catatan doang ya. Misalnya bisa bisa nonton film, baca buku cerita atau artikel di bahasa yang kita pelajari. Tujuannya biar gak bosen aja. Karena ada alternatif belajar lain ya, nggak harus dari buku doang. Karena aku tuh lagi suka drama Korea sih. Jadi karena sering nonton drama Korea, jadi ada beberapa kata-kata yang bikin kita tuh jadi familiar. Terus kadang kita suka gunain pas ngomong sendiri. Iya, pas nonton. Nah, kalau kakak sendiri suka ngomong sendiri nggak? Iya, aku kalau latihan ngomong biasanya ngomong ke diri sendiri. Pakai bahasa Jerman? Iya. Oh, depan kaca? Enggak. Kadang, tapi bisa juga sendiri aja gitu. Nah, terus kalau belajar bahasa gitu ya, apa sih kesulitan yang kakak alamin pas belajar bahasa Jerman? Kalau dari bahasanya sendiri ya, tata bahasanya. Karena kan tata bahasa di kalimat Jerman itu beda sama di Indonesia. Cuman karena bisa dibilang struktur kalimatnya mirip dengan bahasa Inggris, nggak terlalu beban. Kalau menurut aku yang paling susah itu menghafal kosakatanya. Karena kita untuk bisa memahami bacaan, mendengar bahasa Jerman sama menulis, kita kan harus tahu kata-katanya. Tapi kan banyak banget ya. Jadi selama belajar intensif, aku paling banyak habisin waktu di kosakata doang. Jadi kita kayak vocabulary-nya ya, Iya. harus ngebanyakin. Terus tahu aku juga Jerman tuh setiap katanya tuh punya apa ya namanya? Artikel ya. Itu beda-beda untuk setiap benda ya. Mirip kayak ini nggak sih, kayak bahasa Arab? Kalau di bahasa Arab mungkin pakai haza hazihi gitu ya. Oh, Atau itu sama nggak sih?
bisa tipenya dibilang bisa dibilang ya. ya, Kalau di Jerman itu pakainya das das Derby. Nah, itu sederhananya. Itu yang masih sederhana. Terus kalau udah naik level tuh ada berubah lagi ya? variasinya. Heeh. Kalau das tuh buat apa sih, Kak? Buat pronounce apa? Das itu untuk kata benda yang disebutnya netral sih. Netral. Ya. Kalau der Der untuk benda yang maskulin, kalau di untuk yang feminin. Tapi nyatanya kita harus hafalin aja sih sebenarnya. karena kita nggak bisa tahu ya itu Iya. kata tuh bisa dapat der atau der atau das dari mananya gitu kan. Sulit bedain. Karena ya walaupun ada kelas ada belajar bahasa Jerman juga di kelas reguler, cuman apalagi buat yang nggak ikut intensif Jerman mungkin ya, Iya. kayak bakal bingung banget gitu. Betul. Ini tiba-tiba kenapa ada ada das, terus tiba-tiba kadang ada yang dernya tuh berubah jadi den ya. Iya. Nah itu susah tuh. Pasti. Kalau pas kakak sendiri awal-awal cara ngebedainnya ada nggak sih atau emang cuma ngafalin aja? Aku mungkin bisa jadi ada cara yang lebih gampang, cuman aku benar-benar pure ngapalin aja satu-satu ya. Butuh waktu berapa lama sih sampai kakak tuh kayak mulai terbiasa sama kata-katanya? Untuk terbiasa dengan kata-katanya kita harus banyak baca sih sebenarnya. Cuman kalau lama-lama makin baca pasti bakal lama-lama semakin hafal juga. Ya, otomatis naturalnya gitu ya. Secara natural kita sendiri bakal ngerti gitu ya. Kalau gitu apalagi ya? Ada nggak sih kalimat atau quotes favorit kakak yang kakak pegang gitu? Misalnya kalau aduh down banget nih gitu. Ada nggak kalimat yang kalau baca itu tuh bikin kakak kayak tambah semangat lagi gitu? Mungkin ada sih sebuah dalil dari Al-Quran ya. Jadi kalau misalnya aku lagi semangat, kadang jadi ragu sama diri sendiri, aku lihat dari Hud ayat 6, kurang lebih artinya itu tidak ada satupun makhluk bernyawa di bumi kecuali Allah itu sudah menjamin rezekinya. Jadi kan tentu di dalam hidup kita harus berusaha sebaik mungkin. Cuman kalau misalnya kita gagal atau kita tidak dapat yang kita inginkan, kita tidak perlu sedih banget juga, karena ya udah itu berarti emang bukan rezeki kita. Rezeki kita pasti ada di hal yang lain gitu. Karena rezeki mah udah diatur sama Allah gitu ya. Jadi kita kalau yang emang udah rezeki kita pasti nggak akan lari gitu ya. Iya, gak akan lari. Keren banget. Kalau dari intensif Jerman tuh kan waktunya nggak sebentar ya, maksudnya tiap hari kan, terus intens, beneran intens gitu. Apa sih yang dikorbankan gitu untuk bisa sampai ikut olimpiade tingkat nasional, terus bisa dapat kesempatan ke Jerman? Kan pasti ada yang dikorbankan. Iya. Justru persiapannya itu kan gak main-main ya. Sekolah intens tiap hari, bahkan sampai Sabtu Minggu juga. Nah, jadi karena intensif ini justru aku nggak punya banyak waktu luang buat kegiatan lain. Bahkan aku tuh sebenarnya asalnya mau ikutan OSIS. Cuman gara-gara intensif ini aku mikir 2 kali, pasti takutnya fokusnya kebagi jadi dua-duanya gak benar gitu. Nah, jadi sebenarnya penting untuk bagi prioritas ya. Betul. Tergantung teman akta nih, kalian prioritasnya misalnya mau fokus ke organisasi kah, pengalaman organisasi, atau kalau emang teman-teman akta udah kayak Kak Catima nih punya tujuan dari awal masuk PGI itu mau ikut Intens. ikut intensif Jerman supaya dapat kesempatan ke Jerman, berarti emang harus siap untuk mengorbankan waktunya belajar intensif Jerman. Terus terakhir deh, apa deh kakak ada nggak kalimat semangat buat teman-teman kelas 10? Karena setahu aku juga kelas 10 udah ada yang siap-siap di kelas Olim lagi nih. Buat anak-anak yang kelas 10 nih yang mau Olim ya, tetap semangat, jangan putus asa. Kalaupun kalian tidak menang di Olim, itu tidak apa-apa. Pasti ilmu yang udah kalian pelajari bakal kepake, bakal berguna. Tetap semangat. Gak akan sia-sia yang yang dipelajari ya. Betul banget. Kalau gitu mungkin sampai sini dulu ya podcast kali ini. Kita udah ngobrol cukup panjang lebar. Terus obrolannya juga asik banget sama Kak Catima. Semoga ada manfaat atau insight menarik yang bisa teman akta ambil ya di episode kali ini. Terutama buat teman-teman akta yang mau masuk ke SMA PGI, yang mau ikut kegiatan atau program. Itu tuh maksudnya tukar pelajar atau gimana sih? Enggak ya, emang kita belajar aja. Buat yang mau ikut program belajar ke Jerman, boleh masuk ke PGI. Kalau gitu mungkin sampai sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih Kak Catima atas waktunya dan share pengalamannya. Sampai sini dulu, semoga ada manfaat yang bisa diambil dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah teman akta.